Bab 1032. Aku bernama Warrior Yang. Orang yang datang secara alami adalah Warrior Yang. Dengan kecepatan penuh, dia bergegas ke kota Yunhai lebih cepat dari jadwal. Dia tidak sabar untuk melihat betapa bahagianya rahasia Lu setelah pulih diafragmanya. Tepat ketika dia akan memasuki kota, tiba-tiba, alisnya mengernyit karena ada mayat yang terpaku di tembok kota. Ada puluhan ribu mayat. Apa yang terjadi dengan kota Yunhai? Warrior yang ekspresinya tiba-tiba masam, baru mau buru-buru masuk, tiba-tiba dia berhenti. Puppet yang aku tinggalkan untuk Grace dan yang lainnya masih ada, artinya Grace dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja, paling-paling terjebak atau ditangkap. Jika aku terburu-buru masuk saat ini, jika lawan mengancamku dengan menggunakan Grace dan yang lainnya, aku akan dikendalikan oleh orang lain. Untuk saat ini, aku tidak bisa mendesak masuk. Aku harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, tubuh warrior yang sedikit gemetar, lalu berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di tempat. Kediaman penguasa kota Yunhai. 10 juta batu energi tingkat unggul, haha. Dalam waktu kurang dari 3 jam, aku mendapatkan hampir 10 juta batu tingkat energi unggul. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu setengah bulan, aku akan menjadi sekaya kerajaan. Di aula kediaman penguasa kota, Yuardo Tai tertawa terbahak-bahak. 10 juta batu energi tingkat unggul, bahkan bagi mereka, juga jumlah yang sangat besar. Selain Yuardo Tai, ada Sandra dan Fajar Kai. Mendengar apa yang dikatakan Yuardo Tai, Fajar Kai pun tersenyum di sudut mulutnya, dan berkata, "Lihat sikap kamu, ini hanya 10 juta batu tingkat unggul." Tapi sejujurnya aku tidak pernah menyangka bahwa perguruan lautan awan dan kota Yunhai sekaya ini. Selain itu, mereka sebenarnya memiliki lebih dari 1,5 juta alkimia batin siluman monster, dan kebanyakan berada di atas tingkat kaisar. Sungguh mengejutkan aku. Aku dengar kota Yunhai pernah berperang dengan pegunungan Serigala Langit. Kemudian pegunungan Serigala Langit dikalahkan. Alkimia batin siluman monster ini seharusnya diperoleh dari pegunungan Serigala Langit. Senyum muncul di wajah Sandra, mengatakan, "Tidak peduli apapun itu, dengan benda-benda ini, kita tidak perlu bergantung pada akademi untuk sumber daya yang kita inginkan untuk menjadi suci di masa depan. Tidak hanya itu, kita tidak perlu berjuang untuk sumber daya kultivasi untuk waktu yang lama di masa depan." Yuardo Tai tertawa. Awalnya orang-orang gila di akademi mengira akan merepotkan untuk datang ke tempat ini, dan mereka semuanya tidak mau datang. Pada akhirnya, tetua tidak punya pilihan selain mengirim kita. Hehe, aku tidak berharap ini justru menguntungkan kita. Menurut kalian, jika kita membiarkan beberapa orang gila mengetahui keuntungan kita, tidak tahu apakah mereka akan muntah darah dan menyesali penolakan mereka. Setelah kembali, kita tidak bisa menyebutkan ini. Fajar Kai tiba-tiba membuang senyumnya, dan berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Fajar Kai, senyum di wajah Yuardo Tai dan Sandra pun menghilang, dan keduanya mengangguk. Kekayaan tidak boleh terungkap. Jika orang gila di akademi tahu bahwa mereka mendapat keuntungan besar, maka mereka bertiga pasti akan berakhir dengan menyedihkan. Tentu saja, meskipun tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengambilnya secara terbuka, bagaimana dengan diam-diam? Mereka bisa menjadi sedikit arogan di tempat ini, tetapi harus tetap rendah hati saat kembali. Pada saat ini, instruktur Zuo dan perguruan lautan awan, 3 pendekar suci lainnya tiba-tiba muncul di aula. Mereka berempat ekspresinya agak jelek.
Aku butuh pernyataan. Instruktur Zuo memandang Fajar Kai bertiga, ekspresinya sedikit hijau. Kelakuan mereka bertiga di hadapannya membuat seluruh kota Yunhai mengadu. Bisa dikatakan bahwa reputasi yang dibangun oleh perguruan Lautan Awan hancur total dalam beberapa jam. Sekarang semua orang kota Yunhai memarahi perguruan Lautan Awan. Apa yang dimaki? Tentu saja memarahi perguruan Lautan Awan karena berpaling dan tidak membela kebenaran. Penjelasan. Fajar Kai tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Instruktur Zuo. Tingkah laku kalian di kota Yunhai." Instruktur Zuo menatap Fajar Kai dan berkata, "Masyarakat kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan berbagi suka dan duka, tapi sekarang perguruan Lautan Awan kami memperlakukan mereka seperti ini membuat." Tetua Zhou. Pada saat ini, Yuardo Tai tiba-tiba memotong kata-kata Instruktur Zuo dan berkata, "Instruktur Zuo harus mengerti satu hal. Sekarang kamu tidak lagi dari perguruan Lautan Awan. Sekarang kamu dari perguruan Rusa Putih. Jadi, aku harap fokus utama kamu dalam melakukan semuanya adalah kepentingan Akademi Bangau Putih, bukan perguruan Lautan Awan. Merebut secara paksa keuangan semua orang di kota, apakah ini untuk perguruan Rusa Putih?" Instruktur Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurutku, ini untuk ketamakan kalian sendiri. Sejujurnya, ini memang untuk keinginan egois kami sendiri." Pada saat ini, Fajar Kai tiba-tiba berkata, "Hanya saja, memang tidak boleh. Tetua Zhou, kamu harus tahu bahwa kami tidak menyerang murid perguruan Lautan Awan, sebaliknya, murid perguruan Lautan Awan yang membantu kami juga mendapatkan keuntungan dari kami. Mengapa? Kita adalah orang sendiri. Ingat, kami adalah orang sendiri, dan orang-orang kota Yunhai, apakah mereka ada hubungannya dengan kita?" Instruktur Zuo terdiam sejenak, lalu berkata, "Mereka dulu maju dan mundur bergandengan tangan dengan perguruan Lautan Awan kita. Lalu kenapa?" Fajar Kai tersenyum dan berkata, "Ketika kita kembali ke Akademi Bangau Putih di masa depan, mereka dan kita pada akhirnya akan menjadi orang dari dua dunia." Instruktur Zuo, kamu seharusnya sangat jelas. Artinya adalah tidak mungkin mereka ke Shenzhou di daratan tengah, apalagi bergabung dengan Akademi Bangau Putih. Singkatnya, aku berharap kalian berempat tetua tidak usah mempedulikan kota Yunhai. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan kalian berempat. Dan jika menjadi musuh, kalian berempat seharusnya mengerti bahwa kecuali kalian menghasilkan kekuatan dengan pembakaran jiwa, jika tidak, kalian tidak akan punya kesempatan sama sekali. Dan apakah orang-orang itu layak bagi kalian untuk meledakkan kekuatan dengan pembakaran jiwa? Kalian berempat sekarang dapat memilih untuk menjadi musuh kami atau teman kami." Pada saat ini, Yuardo Tai mencibir, "Jika teman, maka semuanya mudah dikatakan. Tetapi jika musuh, hehe, fraksi hukum kami paling suka dengan musuh. Karena dengan begitu, tidak perlu repot untuk menyelesaikan masalah." Mengikuti suaranya Yuardo Tai, 10 pendekar suci perunggu muncul di lapangan. Melihat 10 pendekar suci perunggu, Instruktur Zuo dan yang lainnya ekspresinya berubah. Instruktur Zuo ekspresinya agak jelek, 10 pendekar suci, kecuali mereka berempat meledakkan kekuatan dengan pembakaran jiwa, kalau tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Meledakkan kekuatan dengan pembakaran jiwa. Apakah itu layak? Demi orang-orang kota Yunhai, apakah itu pantas? Setelah waktu yang lama, Instruktur Zuo melirik Fajar Kai mereka bertiga, dan berkata, "Aku harap kalian bisa dipercaya." Setelah berbicara,
dia menghilang di tempat dengan orang bertiga di sampingnya. Aku pikir orang tua ini semakin menyengkelkan. Yuardo Tai berkata dengan dingin. Jangan desak mereka untuk saat ini. Fajar Kai berkata pelan, ke depan, akan ada peluang untuk menyerang mereka. Sekarang bagi kita yang terpenting adalah urusan keuangan kota Yunhai. Peluang ini sangat jarang bagi kita. Ketahuilah, jika orang-orang dari fraksi Konfusianisme datang, aku khawatir keadaan akan berubah. Ngomong-ngomong, secara logis, orang-orang dari fraksi Konfusianisme seharusnya sudah datang sejak lama, mengapa tidak melihat mereka? Sendra mengerutkan kening. Siapa yang tahu? Orang-orang itu selalu mengintimidasi. Kalau menurutku, kita seharusnya tidak memiliki orang-orang ini di akademi kita. Yuardo Tai berkata dengan dingin. Bicara dengan hati-hati. Fajar Kai tiba-tiba berteriak, Yuardo Tai, kamu akan mati karena mulutmu, cepat atau lambat. Dia mungkin sudah melupakan pria peringkat 1 di akademi kita. Sendra melirik Yuardo Tai dan berkata pelan. Mendengar itu, Yuardo Tai ekspresinya berubah, ada kewaspadaan yang mendalam di matanya. 10 besar master generasi muda perguruan Rusa Putih, fraksi hukum mengambil 9, tetapi yang pertama adalah fraksi Konfusianisme. Orang itu membuat fraksi hukum hampir putus asa. Setelah keheningan yang lama, Fajar Kai memimpin untuk memecah keheningan. Jangan bicarakan ini, Yuardo Tai, lebih hati-hati di masa depan. Ngomong-ngomong, apakah ada berita warrior yang... Sendra menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya telah menghilang. Aku pikir dia langsung menyelinap pergi, atau menyembunyikan diri. Yuardo Tai mencibir. Fajar Kai merenung sejenak, lalu berkata, orang ini memiliki reputasi tinggi di kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan. Dia harus dikendalikan atau dibunuh. Jika tidak, jika dia mengumpulkan orang-orang kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan, kita memang tidak takut, tapi akan membuang banyak waktu. Aku pikir dia mungkin bersembunyi di kegelapan, siap memberi kita pukulan fatal. Pada saat ini, Sendra berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah menyelidiki orang ini. Orang ini bukan orang yang rakus akan kehidupan dan takut mati. Harus mengatakan adalah orang yang sangat penyayang. Dan wanita itu masih di tangan kita, jadi dia tidak mungkin melarikan diri. Dia seharusnya bersembunyi dalam kegelapan. Karena dia adalah pria yang penuh cinta, bukankah itu mudah? Pada saat ini, Yuardo Tai tertawa, selama kita mulai dengan wanita itu, aku tidak percaya dia tidak akan keluar. Itu benar. Fajar Kai mengangguk. Tapi bagaimana jika dia masih tidak mau keluar? Sendra mengerutkan kening. Oh, kita tidak akan rugi. Yuardo Tai tersenyum, tentu saja, jika dia melihat wanita itu dilecehkan dan masih tidak keluar, maka aku hanya bisa menyatakan kekaguman. Sebenarnya wanita itu sangat cantik. Walaupun dibandingkan dengan Kak Sendra masih 1000 mil jauhnya, tapi masih lumayan untuk iseng-iseng, haha. Fajar Kai melirik Yuardo Tai dan berkata, terserah kamu. Yuardo Tai tertawa, bangun dan berjalan keluar pintu. Saat sampai di pintu, tiba-tiba dia berhenti dan menoleh ke arah Fajar Kai, tersenyum dan berkata, apakah kamu tertarik untuk ikut bersenang-senang bersama? Omong-omong, warrior yang memiliki beberapa wanita. Fajar Kai melirik Sendra di samping, lalu berkata dengan serius, aku tidak tertarik, pergi bermain sendiri. Yuardo Tai tertawa, lalu berbalik dan berjalan ke depan, tetapi pada saat ini, seseorang berdiri di depannya. Siapa kamu?
Yuardo Tai ekspresinya berubah. Pengunjung itu menyeringai dan berkata, nama aku warrior yang bersambung.